Bentar, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Bapak Widi Ardianto selaku Menteri Widi Media Indonesia, yang saya banggakan Bapak dan Ibu yang hadir pada pertemuan malam hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ikhtiar kita membawa berkah dan ridho Allah sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak dan Ibu untuk menjadi ASN ini dapat terwujud. Amin. Salah satu ikhtiarnya ya. Nah, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah mengerjakan latihan soal sebelum pertemuan kita pada malam hari ini adalah yang hampir sempurna ya tadi yang diinformasikan oleh Pak Widi. Dan jangan berkecil hati kepada Bapak Ibu yang lainnya masih kurang. Em, Sebelum saya lanjutkan, biar saya tidak merasa sendiri, bolehkah Bapak dan Ibu untuk menyalakan camnya sebentar? Saya ingin melihat. Atau mungkin karena terkendala, oh subhanallah, Bu Umi Fadilah ya. Bu Umi dari mana Bu Umi? Dari Kudus, Bu. Dari Kudus. Oh saya juga Iya. dari Kudus ya Bu. Kudusnya mana, Pelosok. Bu? Pelosok. Pelosok. Oh, Ploso, iya. Ya, jadi iya ada Pak Ari Pambudi juga. Semangat ya Bu Umi ya. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk menyalakan camnya dan mungkin karena kalau terkendala sinyal silakan Bapak dan Ibu untuk off cam kembali. Nah, mohon izin untuk share screen pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang sosial kultural. Untuk kesepakatannya nanti kalau ada adzan kita berhenti sejenak nih ya, Bapak dan Ibu ya. Ini sudah ada di tempat saya. Tapi tidak apa-apa. Kompetensi sosial kultural tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi bahwa di kompetensi ini ada 4 kompetensi yang akan kita pelajari. Apa saja dan subindikatornya. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya atau ragam budaya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, di tempat Bapak dan Ibu sudah mulai azan. Sudah mau selesai, Bu, adanya. Sudah mau selesai. Di tempat saya baru ini. Kita berhenti sejenak dulu ya Bapak dan Ibu ya.
Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali ya. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Nah, saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi bahwa di kompetensi sosial kultural kita akan membahas 4 kompetensi. Apa saja? Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya atau kepekaan terhadap beragam budaya. Subindikatornya adalah mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka, ingin belajar tentang perbedaan masyarakat. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan berhubungan sosial ini berkaitan dengan bagaimana sikap dan perilaku peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja maupun pemangku kepentingan, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, amarah, frustasi dalam berbagai pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi, dan politik di lingkungan unit kerjanya. Kemudian kompetensi indikator yang ketiga pada kompetensi sosial kultural adalah kepekaan terhadap konflik. Yang pertama adalah bagaimana sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan berkaitan dengan persatuan, melakukan pemetaan sosial di masyarakat, kemudian mengidentifikasi potensi kesalahpahaman, menjadi mediator, ya, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Kemudian yang terakhir adalah tentang empati. Nah, empati ini bagaimana membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan. Nah, Bapak dan Ibu, itulah sekilas tentang uh, indikator pada kompetensi sosial kultural. Untuk menghemat waktu, kita langsung pada pembahasan soal yang pertama. Nah, tapi sebelumnya yang Bapak dan Ibu ingat bahwa ketika menjawab soal sosial kultural dengan skala liter seperti ini, antara jawaban apa namanya sangat setuju, kemudian kurang setuju, kemudian setuju, tidak setuju. Nah, hanya ada dua. Pilih skor yang tertinggi ya. Kalau menurut saya itu skor tertingginya adalah antara sangat setuju jika pernyataannya itu positif dan sangat tidak setuju jika pernyataannya negatif. Nah, mudah-mudahan karena ini soal apa namanya pada sosial kultural ini jika menggunakan skala Likert seperti ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nilainya bisa sempurna karena hanya membedakan pernyataan yang positif dan pernyataan yang negatif dan ambil apa namanya skor tertinggi sangat setuju dan sangat tidak setuju atau apabila pada opsi di soal itu adalah setuju dan tidak setuju maka yang tertinggi itu maka pilihlah salah satu di antara sesuai dengan pernyataan pada soal seperti itu. Nah, pada soal yang pertama Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu. Nah, di sini membutuhkan waktu Bapak dan Ibu, membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pilihannya adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, ataukah sangat tidak setuju. Menurut Bapak dan Ibu, jawaban yang tepat yang mana ini? Latar belakang berbeda, membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Bapak dan Ibu yang mana ini? Ini pernyataannya positif ataukah negatif? Pertanyaan apa Bapak dan Ibu? Positif atau negatif? Bu Delvi Yudi, ini Bapak atau Ibu ya? Jawabannya A. Yang A, sangat setuju.
Sangat setuju. Benarkah sangat setuju? Kita perhatikan di sini ya. Latar belakang budayanya berbeda, membutuhkan waktu untuk beradaptasi, membutuhkan waktu. Padahal ASN itu apa namanya harus cepat tanggap. Nah, seperti itu, cepat tanggap ya. Berarti pada soal pertama ini pernyataannya adalah pernyataan negatif ya. Ini pernyataan negatif. Jadi jawabannya yang benar adalah apa Bapak dan Ibu? D. Sangat tidak setuju. Iya, betul ya. Seperti itu ya. Jadi yang menjawab A ini perhatikan di sini membutuhkan waktu. Nah, sebagai ASN kita harus cepat tanggap. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah sangat tidak setuju. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 2. Anda merasa frustasi. Nah, Anda merasa frustasi karena pegawai di lingkungan unit Anda mayoritas dari suku tertentu. Apakah boleh merasa frustasi? Nah, seperti itu kan. Kita lihat sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat setuju. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Jawabannya Bu Puspita adalah D. Ya. Kenapa tidak setuju? Bisa buka mic-nya. Kenapa tidak setuju? Bu Rini juga. D, D, iya. Bisa memberi alasan kenapa tidak setuju? Salah satu, ada enggak? Kenapa tidak setuju ya? Karena merasa frustasi. Ini frustasi berarti pada soal ini ya, pada soal ini adalah pernyataan negatif. Kalau negatif, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Seperti itu. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Saya merasa lebih mulia dan terpandang ya. Merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Nah, menurut Bapak Ibu ini pernyataan negatif atau positif? Lebih mulia dan terpandang. Yuk, frustasi. Oh, tadi yang ya kalimat apa ini? Pernyataan soal ini adalah positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Kita lihat jawaban pilihannya ya, sangat setuju, tidak sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lebih mulia terpandang jika, nah ini adalah pernyataan negatif, ya kan? Karena merasa mulia kalau bekerja berarti akan menyinggung perasaan orang lain, apa yang menyinggung perasaan orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan negatif, sehingga jawabannya sangat tidak setuju. Sangat mudah kan Bapak dan Ibu? Nah, selanjutnya soal jika ada konflik. Nah, ini ada konflik. Saya tetap bisa menjaga emosi. Nah, ini pernyataan negatif ataukah positif? Ada konflik tapi tetap bisa menjaga emosi. Nah, di sini tetap bisa menjaga emosi, berarti pernyataan positif. Kalau pernyataan positif, maka jawabannya sudah jelas, yaitu sangat setuju. Seperti itu ya. Nah, insya Allah sangat mudah. Selanjutnya, saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong. Nah, di tempat kerja ini ada teman yang suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. Tetapi kita bersabar ya dengan teman-teman yang demikian. Pernyataan ini adalah pernyataan negatif ataukah pernyataan positif? Apa Bapak dan Ibu? Pernyataan apa ini? Pernyataan apa ini? Positif. Bu Puspita. Jawabannya sangat setuju. Bu Puspita, alasannya mengapa? Bisa setuju, sangat setuju. Ada Bu Puspita? Karena ada Ya. kata bersabar di situ, jadi pernyataan positif. Iya, ini ya ada pernyataan apa kalimat bersabar ini ya. Bersabar
dari teman-teman yang suka sombong dan memamerkan. Jadi jawabannya ada sangat setuju ini, pernyataan positif. Selanjutnya, saya bersikap tenang. Nah, ini hampir sama dengan soal sebelumnya, tetap bersikap tenang ketika teman saya menceritakan partai politik kebanggaannya. Jawabannya apa ini? Bapak dan Ibu, jawabannya apa ini? Ini pernyataan positif ataukah negatif? Yo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Umi Fadila, ya bersikap tenang, positif, sangat setuju, ya luar biasa ya. Jadi ini adalah pernyataan positif, jadi sangat setuju. Selanjutnya, sampai sini masih ada yang masih mengalami kebingungan Bapak dan Ibu? Jika masih, kita coba pembahasan berikutnya ya. Bagi yang sudah, maka harus terus dilatih biar terbiasa menghadapi soal-soal yang seperti ini. Saya selalu bisa menahan emosi, selalu bisa menahan emosi. Ketika ada yang menyanggah pendapat saya. Nah, pernyataan ini termasuk pernyataan positif atau negatif? Yo, siapa yang mau memberikan apa namanya pendapatnya? Siapa ini? Bu Siti Fitria. Pernyataan positif. Alasannya apa, Ibu? Pak Ariwe juga positif. Siapa ini yang mau menyampaikan alasannya? Bu Yusfe, apa ini? Yusefina, menahan emosi. Ya. Jadi menahan emosi ini adalah pernyataan positif. Jadi sangat setuju. Wah, luar biasa sekali ya. Baru beberapa soal, insya Allah apa namanya sudah paham. Selanjutnya, Anda tetap bisa bekerja maksimal, tetap bisa bekerja maksimal meskipun, nah di sini ada kata meskipun ya, meskipun ruangan kantor sedang dalam keadaan tidak nyaman. Keadaan tidak nyaman. Wah, ini adalah pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu. Saya lihat jawabannya Pak Delvi Zuhdi. Alasannya apa? Bekerja maksimal berarti pernyataan positif. Positif, ya positif. Jadi ini adalah pernyataan positif. Jawabannya adalah sangat setuju. Kalau apa namanya tetap bisa bekerja maksimal, kondisi kantor ini tidak nyaman, ini berarti luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Tetap fokus, tidak terganggu oleh keadaan yang apa namanya tidak nyaman. Nah, selanjutnya Anda kadang, nah di sini ada kata kadang. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja mendapat pekerjaan yang lebih sedikit daripada yang Anda terima. Kadang merasa marah ketika rekan kerja mendapat pekerjaan yang lebih sedikit. Ini termasuk apa, pernyataan positif atau negatif Bapak dan Ibu? Merasa marah ya, sini merasa marah. Ini sudah jelas ya bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang negatif. Ya, betul, merasa marah. Selanjutnya, kalau kita mendapat sebagai ASN ada tugas yang banyak, itu artinya kepercayaan lebih ya kan bagi kita. Apa harus marah seperti itu? Tidak usah marah. Berarti kalau ada apa namanya pekerjaan yang lebih, kepercayaan yang lebih, berarti orang atau atasan kita itu memandang kita memiliki keterampilan atau kompeten atau orang yang kompeten seperti itu, sehingga diberi tugas lebih dibandingkan teman yang lain. Selanjutnya adalah saya selalu bisa menahan emosi. Nah, ini termasuk pernyataan-pernyataan yang apa yang Ibu? Yang positif. Sangat setuju. Jelas ya. Selanjutnya, Anda akan menunda cuti liburan Anda.
menunda cuti liburan Anda ketika mengetahui kantor kekurangan pegawai. Nah, berarti ini rasa empati ya. Mengetahui kantor kekurangan pegawai karena rekan kantor yang beragama Nasrani juga mengajukan cuti untuk merayakan Natal. Jawabannya ini apa, Bapak dan Ibu? Pernyataan positif atau negatif ini menurut Bapak dan Ibu? Positif. Ya, ada yang mau memberi alasan mengapa memilih pernyataan positif? Bapak dan Ibu, mengapa kok positif? Toleransi beragama. Toleransi beragama luar biasa ya. Bu Heni Ambayati, luar biasa. Selanjutnya, Anda merasa kurang nyaman karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas. Nah, ini termasuk pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Merasa kurang nyaman karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas berasal dari daerah tertentu. Negatif. Mengapa negatif, Bapak dan Ibu? Ada yang mau memberi alasan? Siapa ini? Silakan. Mengapa kok pernyataan ini negatif? Karena Karena apa, Bu? Nah, Bu ini terpental ya. Ada yang lain mungkin? Mengapa pernyataan ini termasuk pernyataan yang negatif? Apa, Pak dan Ibu? Kurang nyaman di antara perbedaan. Tidak bisa menghargai perbedaan. Ya, bagus sekali. Jadi, jawabannya adalah sangat tidak setuju pernyataan negatif ya. Kurang bisa menghargai perbedaan. Selanjutnya, saya bersabar. Nah, ini hampir sama dengan pernyataan tadi ya, yang di awal ya, bentuk soalnya. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka senang. Tadi ya, ini jelas. Ini jawabannya adalah sangat setuju. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Anda lebih baik menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu. Lebih baik menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu daripada mengikuti meeting tempat kerja. Ini termasuk pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Apa? Lebih baik menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu. Nah, negatif, mengutamakan masalah pribadi daripada kerja, iya. Luar biasa ya, alasannya ya. Ini merupakan pernyataan negatif karena apa namanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan apa namanya bersama ya. Jadi pernyataan negatif. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Selanjutnya, nah, di tempat Anda tinggal akan diadakan 17 Agustus. Ketua RT meminta Anda tidak, nah di sini tidak ya, tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. Menurut Bapak dan Ibu, pernyataan ini merupakan pernyataan positif ataukah negatif? Nah, sangat mudah kan ya, Bapak dan Ibu? Tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. Negatif. Alasannya apa kalau memilih negatif? Alasannya apa, Pak dan Ibu? Ini ya. Ketua RT meminta Anda tidak memilih. Berarti apa ini alasannya? Tidak menerima perbedaan, diskriminasi, ya kan? Diskriminasi terhadap agama itu tidak boleh ya. Atau menimbulkan konflik. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Bagus sekali. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang apa namanya memahami materi ini. Selanjutnya, pada saat atasan menegur Anda dengan membentak di depan rekan kantor. Wah, ini ya.
Aduh, Anda akan segera mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, bagaimana ya? Ini motif. Apa ini? Menegur Anda dengan membentak. Nah, Anda dibentak di depan rekan kantor, ya kan? Kemudian Anda memutuskan untuk akan segera mengundurkan diri, punya rencana untuk mengundurkan diri. Nah, ini merupakan pernyataan yang negatif ya, karena ASN kan tidak harus seperti itu. Artinya dia apa namanya, ini mudah mudah menyerah ya. Mudah menyerah, terhadap kondisinya seperti itu. Jadi pernyataannya adalah pernyataan negatif. Kalau negatif sangat tidak setuju. Selanjutnya, jika ada konflik, nah ini sama dengan yang tadi ya. Jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi. Jelas ini adalah pernyataan positif. Kalau pernyataan positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Selanjutnya, Anda akan menolak pekerjaan yang diberikan atasan ketika libur dan melemparkan pekerjaan kepada teman yang lain. Karena selama sepekan Anda harus bekerja keras di kantor. Anda akan menolak pekerjaan yang diberikan atasan ketika hari libur. Ini merupakan pernyataan positif ataukah negatif. Kita bisa melihat di sini ya, menolak pekerjaan yang diberikan atasan. Sebagai ASN kita tidak bisa menolak apa pekerjaan ya yang berkaitan dengan pekerjaan. Tetapi saya yakin atasan itu tidak akan memberikan kita pekerjaan ketika hari libur, ya kan? Karena atasan pun juga manusia ya, yang memiliki hati nurani seperti itu. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini, menolak pekerjaan ini, jangan sampai ya. Nah, jadi pernyataannya adalah pernyataan negatif. Selanjutnya, sebentar. Sebentar, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada tamu, tidak ada orang di rumah. Selanjutnya, keberagaman tidak akan menjadi masalah selama kita siap saling menghargai ya. Kita saling menghargai keberagaman setiap kita ya. Selama kita bisa saling menghargai, ini bisa ini. Bisa. Wah, tipe lagi ya Pak dan Ibu. Bisa ya. Oh, tulisannya. Nah, keberagaman tidak menjadi masalah selama kita bisa saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Ini termasuk kalimat pernyataan positif ya kan, tidak akan menjadi masalah selama saling menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi. Jadi jawabannya benar adalah sangat setuju. Selanjutnya, nah, saya percaya bahwa saya bisa melakukan suatu pekerjaan cukup berat walaupun saya kerjakan sendiri. Wow, mantap ya. Menurut Bapak dan Ibu, ini pernyataan positif atau negatif? Positif. Saya positif. Oh, luar biasa. Alasannya apa, Pak? Pak Ahmad Saihul Ulum. Karena memacu diri untuk bisa lebih baik. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk lebih baik. Jadi ini adalah pernyataan positif ya. Jawabannya adalah sangat setuju. Selanjutnya, tapi kalau saat ini lebih mengutamakan kolaborasi ya Pak ya. Tapi ini untuk diri sendiri, untuk memacu agar lebih baik lagi, agar menjadi orang yang bisa kompeten, lebih kompeten. Selanjutnya, Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat kerja Anda. Bersikap tenang
memiliki teman berbeda adat dan budaya. Pernyataan positif ataukah negatif? Apa ini? Siapa yang mau memberikan pernyataan? Positif ataukah negatif? Bersikap tenang. Apa pada Ibu? Bersikap tenang. Positif ya, karena ini adalah bersikap tenang. Meskipun teman-teman kita adalah berbeda adat dan budaya, jadi kita tidak bisa peka terhadap perbedaan ragam budaya, apalagi di Indonesia ini ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Jadi jawabannya yang benar adalah sangat setuju. Selanjutnya, saya bisa mengalihkan diri tidak ikut campur ketika ada teman sekantor yang berselisih paham tentang perbedaan. Bisa mengendalikan diri tidak ikut campur ketika ada teman sekantor yang berselisih paham. Menurut Bapak dan Ibu ini jawabannya, pernyataan ini positif atau negatif? Ingat ya tadi ya, bahwa seorang ASN itu harus bisa bersikap sebagai mediasi, ya kan, sebagai mediator maksudnya, sebagai mediator atau penengah. Nah, kalau memperhatikan pernyataan ini, berarti pernyataan ini adalah pernyataan apa? Positif atau negatif? Ayo, bingung ya? Nah, Negatif. bisa ya, positif. Bisa Negatif. alasannya apa? Negatif. Karena seharusnya bisa menjadi mediator bagi temannya. Iya, jadi harus bisa menjadi mediator ya, sebagai penengah. Nah, biar tidak berselisih paham. Kalau mengendalikan diri tidak ikut campur berarti kan tidak mempunyai nilai empati terhadap orang lain ya kan. Nah, jadi jawabannya sangat tidak setuju. Selanjutnya ya, saya tetap berkepala dingin saat rekan kerja saya bersih tegang masalah politik. Berkepala dingin saat rekan kerja saya bersih tegang masalah politik di ruang kantor. Ini positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Berkepala dingin ya, tidak. Jadi dia tidak, sebagai seorang asn tidak akan mudah terpengaruh oleh kondisi ya yang ada di lingkungannya. Jadi dia tetap tenang, tetap berkepala dingin. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan positif. Jawabannya adalah sangat setuju. Selanjutnya, Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu ataukah orang sakit dalam antrian? Yang mana Bapak dan Ibu? Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit. Perkataan ini positif ataukah negatif? Orang tua, orang yang Anda memprioritaskan orang tua, berarti ini positif ataukah negatif? Bu Siti Fitriah. Alasannya apa, Bu? Negatif, Bu. Alasannya ini kan orang tua belum tentu dalam keadaan sakit. Oh iya, luar biasa ya. Jadi, kalau kita memprotes orang tua kan negatif ya, pernyataan negatif karena orang tua ini belum tentu sakit. Jadi orang yang sakit meskipun dia lebih muda, kalau dia memang sakit maka dalam antrean harus didahulukan. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini pernyataan negatif. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Memudahkan. Nah, mudah-mudahan yang nilainya kemarin itu masih kurang, hari ini bisa tercerahkan dengan diskusi bersama, dengan belajar bersama Wikimedia Indonesia. Ya. Selanjutnya, jika ada konflik, loh ini tadi sudah ya. Jika ada konflik, saya tetap menjaga emosi. Ini adalah pernyataan positif, jelas ya. Selanjutnya, Anda akan kadang merasa marah ketika rekan kerja bagian lain sering mendapatkan honor yang jumlahnya lebih banyak daripada Anda. Nah, kalau ingin mendapatkan honor lebih banyak, berarti harus meningkatkan kompeten, ya kan? Apakah harus marah? Seperti itu. Jawabannya Pak, ini pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Kadang merasa marah jika Negatif, Bu.
Negatif, ya negatif. Nggak harus ya, rasa marah ya, seperti itu. Selanjutnya, Anda akan menghormati saat. Nah, akan menghormati saat. Jadi saya ada saat ya, Bapak dan Ibu ya. Saat orang lain menghormati Anda. Ini pernyataan positif atau negatif? Negatif, Bu. Apa, Bapak? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Kita menghormati siapapun tanpa harus menuntut orang lain menghormati kita terlebih dahulu. Luar biasa positif Fitria ya tadi ya. Oh, luar biasa alasannya. Iya, berarti sudah paham ya. Jadi, kita tidak tidak harus menunggu orang lain menghormati kita kalau orang itu menghormati kita. Jadi ini adalah setuju. Selanjutnya, jika Anda dipindah tugaskan ke instansi baru, Anda lama beradaptasi. Nah, ini hampir sama dengan soal tadi yang pertama tadi, yang di awal tadi ya. Menurut Bapak dan Ibu, pernyataan apa ini? Negatif. Negatif. Alasannya apa, Bu Siti? Kenapa negatif? Kita harus cepat untuk beradaptasi dengan Ya, apapun kita bekerja. cepat beradaptasi ya. Jadi kalau ini lama berarti ini pernyataan negatif seperti itu. Kita lanjutkan. Saya akan menolak dengan halus. Menolak dengan halus apabila diberikan partner kerja yang beragama lain. Wah, ini tidak cocok ya. Menurut Bapak dan Ibu, positif atau negatif ini? Negatif. Negatif. Kenapa, Pak Ahmad Saihul Ulum? Karena harus bisa menerima perbedaan saat bekerja profesional. Iya, harus menerima perbedaan apapun itu agamanya dari manapun ras, suku, agama ya kan tidak membedakan gender dan sebagainya. Jadi ini adalah pernyataan yang negatif ya. Sangat tidak setuju. Selanjutnya, Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku dengan Anda. Memilih memberikan pelayanan satu suku dengan Anda karena menyadari keterbatasan bahasa daerah. Menurut Bapak dan Ibu, ini pernyataan positif ataukah negatif? Negatif. Negatif. Alasannya apa, Ibu? Kita harus bisa memberikan pelayanan kepada siapapun tanpa memandang sara. Harus bisa memberikan pelayanan kepada siapapun ya. Jadi ini adalah pernyataan negatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dan Ibu? Ya, ini sangat luar biasa sekali ya karena soal sosial kultural ini dengan skala Likert jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju hanya memilih dua ya jawaban yang yang tinggi nilainya yaitu sangat setuju, sangat tidak setuju. Misalkan sekali lagi ya, kalau di option itu hanya setuju, kemudian kurang setuju, tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, tidak setuju, maka pilih yang paling tinggi ya. Setuju dan tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Kita lanjutkan. Ketika Anda sedang berjalan menuju kantor, Anda bertemu dengan seseorang yang langsung memarahi Anda. Nah, langsung memarahi. Padahal Anda tidak kenal. Waduh, apalagi ini tidak kenal ya. Dan tidak merasa berbuat salah kepadanya. Anda memarahinya atas apa yang dilakukan kepada apa yang Anda lakukan. Nah, ini tipe lagi Ibu ya, mohon maaf ya kepada Anda. Berbuat salah kepada Anda. Apa yang dilakukan? Ini pernyataan atau negatif Bapak dan Ibu ya. Langsung memarahi. Negatif. Anda kembali memarahinya ya. Memarahinya. Apa ini langsung memarahinya ya, kembali memarahi orang tersebut. Mengapa kita harus marah pada orang tersebut? Wong kita sendiri tidak mengenalnya ya kan. Jadi tidak harus marah. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan negatif seperti itu. Tipu maaf Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Anda memilih untuk makan ya, memilih untuk makan di tempat yang sepi.
saat rekan kerja berpuasa untuk, nah ini alasannya ya, untuk menghargai perbedaan keyakinan. Menurut Bapak dan Ibu, ini pernyataan positif ataukah negatif? Perhatikan alasannya. Dia memilih tempat sepi, ya kan? Memilih makan di tempat sepi, alasannya itu untuk menghargai perbedaan. Ini merupakan kalimat apa Bapak dan Ibu? Kalimat Positif. positif, seperti itu. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Kita lanjutkan. Anda merasa terganggu dengan adanya tempat penitipan anak di sekitar tempat tinggal Anda. Terganggu, padahal tempat penitipan anak ini kan publik ataukah pribadi? Publik ya, untuk kepentingan umum ya kan? Tidak hanya untuk satu dua orang, tetapi untuk kepentingan umum, kepentingan yang ada di masyarakat. Dan Anda merasa terganggu, di sini merasa terganggu. Jadi pernyataan ini adalah apa Pak dan Ibu? Merasa terganggu dengan adanya tempat penitipan anak. Ingat ya, di sini penitipan anak ini adalah secara umum ya. Ini adalah untuk kepentingan umum kan Bapak dan Ibu, penitipan anak ini tidak untuk kepentingan satu dua orang ya kan, untuk kepentingan publik. Jadi kalau kita merasa terganggu berarti ini adalah tidak sesuai ya kan. Tidak sesuai karena hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kita lanjutkan. Anda selalu hadir. Perhatikan kalimat saya. Selalu hadir dalam hari raya agama orang lain. Alasannya apa ini? Untuk menjaga keamanan. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Anda selalu hadir dalam hari raya orang lain untuk menjaga keamanan. Ingat, bukan untuk mengikuti keyakinannya, tetapi untuk menjaga keamanan. Menurut Bapak dan Ibu, ini pernyataan positif ataukah negatif? Bapak dan Ibu, pernyataan positif, ya. Karena ini alasannya untuk menjaga keamanan, bukan untuk mengikuti keyakinannya, kan seperti itu. Jadi ini adalah pernyataan positif, jawabannya adalah sangat setuju. Kita lanjutkan. Suatu hari saat Anda baru tiba di kantor, Anda menemukan rekan kerja Anda sedang berselisih paham. Berselisih paham ya, rekan kerja berselisih paham dikarenakan perbedaan budaya. Anda merasa tenang dan tidak ingin ikut campur urusan mereka. Nah, ini seperti tadi ya Bapak dan Ibu ya, bahwa sebagai ASN itu kita harus sebagai mediator ya kan, sebagai penengah agar tidak terjadi konflik ya kan. Nah, pernyataan ini apa Bapak dan Ibu? Positif ataukah negatif? Negatif, sangat tidak setuju. Iya, negatif, sangat tidak setuju ya. Temannya berselisih paham karena perbedaan budaya. Ini alasan di sini ya Bapak Ibu ya. Karena perbedaan budaya, kok kita merasa tenang, berarti kita tidak punya apa namanya ini ya, tidak bisa sebagai mediator seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ibu ya, tutupnya saja pintunya. Soal berikutnya, perusahaan mengadakan acara nonton sepak bola bersama pada malam minggu.
Awalnya acara berjalan lancar hingga beberapa saat kemudian terjadi gol dari salah satu tim yang mengakibatkan rekan kerja Anda berseteru. Nah, mereka mendukung tim yang berbeda. Anda merasa hal tersebut biasa terjadi dan menyaksikan ketegangan mereka tanpa berusaha melerai. Perdebatan mereka berlangsung hingga hari kerja. Mereka tidak ingin saling menyapa. Ini pernyataan positif ataukah negatif dan Ibu? Apa ini? Negatif. Negatif ya, pernyataan negatif. Karena membiarkan teman kita itu berseteru. Selanjutnya, astagfirullahaladzim. Anda adalah seorang lulusan administrasi sesuai dengan jabatan Anda saat ini. Selain itu, Anda adalah orang yang mahir dalam hal komputer. Suatu hari, rekan kerja Anda mengalami masalah dengan komputernya. Ia sudah menghubungi pihak IT. Akan tetapi, mereka sedang bekerja di lapangan. Mereka sudah menghubungi teman Anda ya. Anda menyempatkan diri untuk membantu memperbaiki komputer. Nah, ini termasuk pernyataan positif ataukah pernyataan negatif, Bapak dan Ibu? Positif, karena mau membantu teman yang sedang kesusahan. Positif, Bu. Pernyataan positif ya. Nih, pernyataan positif karena teman Anda ini sudah menghubungi pihak IT ya, dan Anda menyempatkan diri. Jadi karena positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Seperti itu. Selanjutnya, Anda adalah seorang pekerja yang bekerja online. Hal tersebut mengakibatkan warga sekitar tidak mengetahui pekerjaan Anda. Anda dipandang hanya berdiam diri, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan mereka curiga atas penghasilan yang Anda peroleh. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya desas-desus di masyarakat. Anda tidak terpancing dengan hal tersebut. Ini termasuk pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu. Positif. Tidak terpancing desas-desus, ya. Jadi tetap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi pernyataan positif. Kalau pernyataan positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Kita lanjutkan lagi. Anda tinggal di sebuah perumahan. Perumahan tersebut dihuni oleh orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Anda mendengar adanya isu dan perdebatan akibat perbedaan tersebut. Anda mampu menahan diri dan tidak mengambil tindakan apapun. Nah, ini pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Mendengar desas-desus, ya kan? Ada perbedaan. Ini kan sudah terjadi, Bapak dan Ibu ya. Adanya desas-desus, perbedaan ini sudah terjadi kan? Nah, kalau sudah terjadi,
tetapi Anda masih bisa menahan diri dan tidak mengambil keputusan. Kan pernyataan Negatif. negatif, ya kan? Harusnya sebagai ASN kita itu bisa menjadi mediator sehingga isu maupun perdebatan ini bisa mereda. Jadi pernyataan negatif sangat tidak setuju. Selanjutnya, ini tadi sudah ya. Silakan ya. Nah, ini berbeda dengan soal tadi ya. Iya. Anda tinggal di sebuah perumahan. Perumahan tersebut dihuni. Nah, ini sama pertanyaannya, tapi berbeda nih, Ibu. Anda mampu menahan diri agar tidak. Nah, di sini tidak ya. Kita lihat dulu soal yang tadi ya. Soal yang tadi kita lihat. Nah, ini. Anda mampu menahan diri dan tidak mengambil tindakan apapun. Berarti kan ini sudah terjadi ya, yang pada soal ini. Kemudian pada soal berikutnya adalah tidak timbul isu. Nah, mampu menahan diri sehingga tidak muncul isu. Berarti ini pernyataan apa Bapak dan Ibu? Pernyataan Positif. positif. Iya, pernyataan positif. Karena di sini mampu agar tidak ya. Nah, ini adalah pernyataan positif. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Kita lanjutkan. Saya dengan senang hati menawarkan tetangga saya untuk berangkat kerja bersama. Sebab kami searah ya, senang hati menawarkan tetangga. Kadang-kalanya itu kan ada yang kita tawar tapi tidak mau, mungkin karena ada prasangka lain yang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak tahu niat kita kan seperti itu. Ini perkataan positif atau negatif? Kita merasa dengan senang hati menawarkan tetangga untuk berangkat kerja bersama sebab searah. Nah, ini pernyataan dengan senang hati, berarti positif. Jawabannya adalah sangat setuju. Selanjutnya, suatu hari saya sedang melihat tetangga saya sedang mendorong sepeda motor. Tetangga saya mendorong sepeda motor ke bengkel sebab ban motornya pecah. Nah, bengkel tidak begitu jauh dan dapat ditempuh beberapa menit. Saya tidak menawarkan bantuan sebab saya sedang terburu-buru ke kantor dan khawatir akan terlambat. Ini pernyataan positif ataukah negatif, Bapak dan Ibu? Pernyataan Positif. positif ya. Kita bisa melihat prioritasnya. Ini kan tetangga kita ya, tetangga musake kan, kasihan kan, tidak ditolong dulu. Nah, kita perhatikan di sini permasalahannya. Tetangga kita itu bannya pecah, tapi bengkel tidak begitu jauh, ya kan? Dan bisa ditempuh beberapa menit seperti itu. Sedangkan kita tidak menawarkan bantuan karena ini tadi alasannya, bengkel tidak begitu jauh dan bisa ditempuh beberapa menit, ya kan? Nah, alasan kita tidak menawarkan bantuan adalah sedang terburu-buru ke kantor dan khawatir akan terlambat. Jadi kita lihat ya, diprioritaskan itu kan terburu-buru ini, terburu-buru dan khawatir terlambat, ya kan? Nah, kalau kita terlambat pun nanti kita akan mendapat teguran dari atasan seperti itu. Meskipun tidak kita tawarkan bantuan, ini kan insya Allah tetangga kita juga akan ke bengkelnya apa namanya mumpuni karena tidak begitu jauh seperti itu. Jadi pernyataannya adalah pernyataan positif. Jawabannya sangat setuju. Selanjutnya, suatu hari ada petugas kesehatan yang berkunjung ke kampung Anda. Mereka akan memeriksa beberapa tempat strategis di sekitar rumah yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit DBD. Anda mengetahui tetangga Anda sakit dan memiliki tanda-tanda penyakit DBD selama 3 hari terakhir. Akan tetapi Anda tidak mengambil tindakan apapun sebab tidak ingin menyinggung perasaannya. Ini termasuk kalimat positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Negatif.
pernyataan negatif, ya kan? Jadi mengapa kita tidak memberitahu ke petugas? Padahal ini kalau penyakit ini misalkan yang bukan penyakit ya ini kan lebih ke kepentingan umum seperti itu. Kita tidak tahu penyakit ini nanti bisa menular atau tidak, sehingga seharusnya kita bersikap terbuka terhadap kepentingan umum. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan negatif. Kalau negatif, maka jawabannya sangat tidak setuju. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Suatu hari saat duduk di dalam rumah, Anda mendengar suara keras yang berasal dari jalan raya. Suara tersebut terdengar seperti kecelakaan sepeda motor. Anda tetap bersantai. Nah, menikmati hari libur Anda tanpa ingin diganggu oleh siapapun. Duduk di dalam rumah mendengar suara keras berasal dari jalan raya. Terdengar seperti kecelakaan. Ini pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Pernyataan Negatif. negatif, ya kan? Terdengar suara keras seperti kecelakaan, tetapi tetap santai. Ini adalah pernyataan negatif. Jadi seharusnya bersikap apa ya? Menengoklah apa yang terjadi sebenarnya seperti itu kan? Jadi sangat tidak setuju. Kita lanjutkan. Saya menerima kedatangan tetangga saya untuk sekadar bercerita di hari libur. Nah, ini termasuk pernyataan apa ini, Bapak dan Ibu? Pernyataan Positif. positif, ya, menerima tetangga sekadar bercerita. Jadi ini pernyataan positif. Kita lanjutkan. Suatu hari tetangga saya datang untuk menawarkan berangkat bersama ke kantor. Saya merasa curiga dengan tindakannya. Saya kira dia menginginkan sesuatu dari saya. Oh, belum tahu niatnya kok sudah ini ya, curiga. Ini termasuk apa Bapak dan Ibu? Pernyataan apa ini? Negatif. Negatif. Pernyataan negatif. Iya. Jadi jawabannya saya tidak setuju. Kita lanjutkan. Suatu hari Anda mendapatkan kabar bahwa tetangga Anda terkena PHK. Sementara itu, Anda sedang membutuhkan karyawan baru. Anda tahu bahwa dia mumpuni pada jabatan yang Anda butuhkan. Anda tidak menawarkan jabatan tersebut. Anda memilih menunggu para pelamar pekerja untuk datang sendiri mengajukan lamaran ke kantor. Ini termasuk pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Negatif. 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 Mengapa negatif, Bapak dan Ibu? Bu Umi Fadli. Kenapa? Karena itu kan yang kena PHK itu kan mumpuni, seharusnya kita itu ada rasa empati. Iya, ada rasa empati ya. Kenapa harus menunggu dia pekerja pelamar yang datang melamar ya kan? Belum tahu, belum tahu kompetennya itu dia kompeten apa enggak dengan jabatan yang dia butuhkan seperti itu. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang negatif. Selanjutnya, Anda baru saja pindah ke desa terpencil. Mayoritas mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Anda. Mereka memiliki acara kebudayaan bersama dalam seminggu. Pada acara tersebut, mereka menggunakan pengeras suara. Anda merasa terganggu dengan hal tersebut dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatannya. Nah, ini Anda saja pindah, mayoritas mereka berbeda dengan Anda, ya kan? Mereka memiliki acara kebudayaan bersama dalam seminggu. Kemudian Anda merasa terganggu dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan itu. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Pernyataan ini positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif.
Halo, Bapak Ibu? Halo? Halo? Halo, Sudah Halo, Pak. terdengar, iya Pak. Kak. Terjadi, Pak. Eh, Terjadi ini gangguan, Pak. Bu Budi ya? Bu Budinya nggak ada. Oh, saya terpental. Udah, tak kira udah selesai. Udah selesai belum ini? Belum, Pak. Belum Belum, ya? Pak. Ya, belum. Oh, Gih, ditunggu Gih. Nggih. Saya pantau kok hilang semua. Iya, tak kira terjadi gangguan hanya pada saya, Pak. Oh iya, saya pun terpental tadi. Oke, Oh iya. masuk kembali. Oke, kita nunggu Bu Budi ya. Ya, oke, oke. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, ternyata laptop saya hang tadi. Dari jam 7 sampai sekarang masih nyala terus. Istirahat pun masih menyala. Jadi mohon maaf. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Izin share screen. Terima kasih masih menunggu saya sampai akhir. Bagi yang sudah keluar, semoga bisa bergabung kembali. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Ini pernyataan negatif. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Saya dengan senang hati mengutarakan pendapat saya saat rapat berlangsung, meskipun pendapat saya berbeda dengan peserta lain. Dengan senang hati mengutarakan pendapat saya saat rapat berlangsung, meskipun pendapat saya berbeda
pernyataan ini merupakan pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Pernyataan Positif. positif. Kalau positif, maka jawabannya adalah sangat setuju. Kita lanjut ke Bapak dan Ibu. Istri Anda baru saja melakukan persalinan anak pertama Anda. Bersyukur istri dan anak Anda sehat. Di sisi lain, Anda mendapat kabar bahwa seorang sahabat Anda kehilangan anak di hari ini. Untuk menjaga perasaannya, Anda tidak pergi melayat dan menjaga istri dan anak pertama Anda. Pernyataan ini positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Anda mendengar kabar bahwa seorang sahabat Anda kehilangan anak di hari ini. Maksudnya anaknya meninggal, Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, ini pernyataan positif ataukah negatif? Untuk menjaga perasaannya, Anda tidak pergi melayat. Nah, meskipun untuk menjaga perasaannya Anda tidak melayat, justru ini adalah pernyataan yang negatif, ya kan? Seharusnya ya kita mempunyai empati kepada orang lain, ya kan? Eh, dengan menjaga hubungan sosialnya, ya kan? Seperti itu. Jadi ini adalah pernyataan negatif, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Selanjutnya, mertua Anda meminta untuk melakukan khitan anak Anda di rumah mereka. Akan tetapi adat mereka berbeda dengan adat Anda. Adat mereka ini orang tua ini ya, mertua ya. Adat mereka berbeda dengan adat Anda. Mereka akan membawa anak Anda menggunakan kuda berkeliling kampung sehari sebelum khitan. Sikap Anda bagaimana, Bapak dan ini pernyataan positif atau negatif? Jawabannya tetap sama, menggunakan squatter. Pernyataan positif atau negatif, Bapak dan Ibu? Pernyataan? Halo. Pernyataan apa ini? Pernyataan positif, ya kan? Meskipun apa namanya orang tua ini kan pertama orang tua ini kan meskipun berbeda adat ya kita akan peka terhadap keragaman budaya jadi tidak masalah lah seperti itu jadi ini adalah pernyataan positif Bapak dan Ibu ya nah justru anak-anak kan mengenal ragam budaya ini kan ragam budaya yang ada di keluarga besarnya jadi ini adalah pernyataan positif maka jawabannya adalah sangat setuju. Oke. Selanjutnya pasangan Anda sudah bekerja di luar daerah selama 10 tahun. Ia berencana mengajukan pindah tugas agar kembali berkumpul bersama Anda dan keluarga. Ini pernyataan positif ataukah negatif, Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu apa ini? Pernyataan positif atau negatif? Berencana mengajukan pindah tugas agar kembali berkumpul. Nah, ini niatnya kan agar kembali berkumpul bersama keluarga. Ini sudah 10 tahun, ini sudah sesuai dengan prosedur, ya kan? Maka Positif. pernyataan ini adalah pernyataan positif. Jadi, jawabannya adalah sangat setuju. Seperti itu. Orang yang terlalu serius dan bersikap dingin menandakan bahwa ia tidak bahagia dalam hidupnya. Bagaimana Pak dan Ibu? Setuju atau tidak setuju? Bagaimana ini? Orang yang terlalu serius dan bersikap dingin menandakan. Nah, ini menandakan di sini. Berarti ini kan pernyataan positif atau negatif ini, Bapak dan Ibu? Pernyataan Negatif. negatif. Belum tentu ya. Belum tentu orang yang serius dan bersikap dingin ini ya tidak bahagia, belum tentu ya kan. Nah, jadi pernyataan negatif jawabannya adalah sangat tidak setuju. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, demikian pembahasan soal sosial kultural bersama saya dengan menggunakan skala liter. Semoga bermanfaat.
Saya yakin Bapak dan Ibu akan mendapatkan hasil maksimal jika memahami pernyataan ya, memahami pernyataan. Nah, sekali lagi saran saya gunakan skor tertinggi dari pernyataan tersebut. Jika positif, maka pilihlah opsi yang tertinggi, sangat setuju ya. Atau kalau di opsi itu hanya setuju, maka pilihlah setuju. Kalau di opsi itu pernyataan negatif, maka di opsi itu adanya tidak setuju, maka pilih tidak setuju. Tetapi kalau di opsi itu ada tidak setuju, sangat tidak setuju, maka pilihlah skor yang tertinggi atau sangat tidak setuju. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Widi Ardianto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi, monggo bisa diambil alih. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini karena waktunya masih ya, kurang lebih 30 menit ya. Monggo, ada yang didiskusikan. Ampun, Bu Budi. Namun Prof, sudah Oh. selesai. Oke, Ya, saya tadi ada telepon. Oke. tiga, iya, ada Oke, 5. Bapak Ibu, ini tadi saya kira sudah jelas ya. Jadi sudah tipsnya sudah disampaikan Bu Budi terkait kalau nanti Bapak Ibu, ya Mas-Mas, Mbak-Mbak ini ketemu soal yang pakai skala itu ya, pakai skala itu. Nah, kalau tahun kemarin itu 5. Jadi di C itu ada ragu-ragu. Jadi kalau memang bingung saya mau yang sangat positif atau sangat negatif, ya pilihnya tengah-tengah gitu. Ya itu paling aman, ragu-ragu gitu. Tapi di tahun ini opsinya hanya 4 sehingga opsi ragu-ragu itu hilang gitu ya, dihilangkan. Jadi nanti langkah Bapak Ibu itu nanti hanya begini. Jadi pilih antara A atau D gitu aja ya. A atau D itu. Itu pilihannya hanya itu aja. Jadi pilihannya hanya 2 itu tadi. Tetapi tadi sudah dengan 50 soal ini saya kira tidak terlalu sulit untuk dipahami karena tadi sudah sangat jelas sekali Bu Budi menyampaikan. Jadi diidentifikasi dulu positif negatifnya. Jadi apakah ini dari segi empati itu positif atau negatif, dari segi toleransi ini bagus atau tidak, dari segi kepekaan sosialnya bagaimana begitu. Jadi ya kalau ini relatif lebih mudah ya untuk tipe soal seperti ini. Nah, soalnya kemarin mengerjakannya ada yang hampir sempurna ya, betul semua, luar biasa. Oke, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kalau tidak nanti Bapak Ibu hari Rabu nanti dengan Mas Eko masih dengan sosial kultural tapi yang tipe pernyataan, bukan tipe yang ini lagi. Saya kira ini anggap sudah apa ya, sudah katam gitu ya. Udah Yang udah mudah katam ya. ya, udah lulus lah untuk yang ini. Jadi nanti yang Rabu tipe pernyataan. Jadi yang pakai opsinya pakai kalimat-kalimat yang panjang begitu. Nah, kan ada tipe yang seperti itu juga Bapak Ibu. Kemudian nanti hari Jumatnya nanti masih bersama Mas Eko ya untuk wawancara. Baru nanti ketemu Bu Budi lagi hari Senin. Hari Senin nanti sudah mulai ke teknis, ke SD-an gitu. Sudah mulai ke teknis. Oke, ada Kelas pertanyaan rendah ya? Kelas rendah ya Pak Widi ya? dalam Kelas rendah, besok hari Senin itu, untuk saya jadwalnya. hari Senin? Kenapa Bu Budi? Teknis yang rendah, Oke, masih rendah. saya stop dulu biar nanti rekamannya di YouTube tidak terlalu Hmm. panjang. Hmm. Oke, you if you yes.